Halo Kenzi, Hmm, gimana kabarnya Kenzi? ya, Ada pertanyaan yang kemarin Kenzi? Aduh, ternyata reminder kakak salah ya. Waduh. Yang kemarin ada pertanyaan? nggak ada Kak. Nggak ada. Oke. Kita tunggu yang lain dulu ya Kenzi. Ya, Sembari ini saya menyiapkan materi hari ini. Patin kakak bilang, waduh. Aduh, sorry banget ya. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin itu sama. Semua dapat dikabulkan dengan kantung angan. Kue terbang bebas di angkasa. Urip baling-baling bambu. Pada kemana nih yang lainnya ya? Oke, halo Wisnu, halo Pati. Lagi ke Ngantuk banget kelihatannya Pati. enggak Waduh, habis pendalaman materi di sekolah. waduh. Loh, Sabtu masuk juga Pati? Iya ini buat pendalaman materi kelas 12. Oh, kelas tambahan maksudnya gitu. Iya, Oke. pas banget lagi. Aduh. Kalau Wisnu gimana kabarnya Wisnu? Halo Wisnu. Pati, Wisnu. Wisnu ada pertanyaan terkait yang kemarin mungkin? Atau Patih juga? Anggun ada pertanyaan yang kemarin mungkin juga? Saya yang kemarin nggak bisa ikut, Kak. Oh masa sih? Coba saya lihat absensi. Waduh, saya salah ini berarti ya. Anggun. Hmm, berarti kakak salah ya yang kemarin. Oke. Bentar ya teman-teman. Untuk catatan yang kemarin tuh kakak niatnya serahin hari ini teman-teman ya buat yang pertama kemarin dan hari ini. Sorry guys, saya pakai filter habis sama anak-anak tadi. Oke, Patih ada pertanyaan? Wisnu? Kayaknya belum. Belum ada? Ya, Oke, kalau belum ada, berarti saya langsung gas aja ya. Kita gas nih teman-teman, atau tunggu 2 menit lagi? boleh tuh udah mulai kali tadi. Oke. Mhm, mhm. Oke guys, hari ini tunggu dulu. Halo teman-teman. Oke, kita mulai ya. Jadi materi hari ini adalah eh, masih di lingkup data analisis ya teman-teman. Jadi kalau yang kemarin
di pertemuan pertama kalian sudah membahas tentang dasar-dasar bekerja dengan Pandas, karena biasanya Python itu memang serasi banget menggunakan Pandas ya. Kalau dalam hal data visualisasi, kemudian pembersihan data dan pembacaan tabel gitu ya. Jadi serasi banget lah. Jadi dasar-dasarnya kemarin. Kemudian ada nggak yang lainnya? Ada banyak ya. Library yang lainnya itu ada banyak. Yang kalau kalian tahu mungkin ada SciPy, kemudian ada Matplotlib, ya kita akan perdalam itu semua. Cuman yang paling seru memang kalau memanipulasi tabel itu adalah Pandas. Nah, di pertemuan kedua kita sudah membahas cara pengelompokan data, yaitu dari Pandas juga, yaitu menggunakan group by namanya ya, dan group by dan pivot table. Nah, mereka hampir mirip, tetapi nggak mirip juga ya, tapi hampir mirip gitu teman-teman ya. Soalnya mekanismenya sama. Ini menggrupkan berdasarkan kolom tertentu, ini menggrupkan juga sebenarnya berdasarkan kolom dan indeksnya tertentu juga. Nah, sekarang di pertemuan ini kita akan membahas tentang pembersihan data dan feature engineering. Saya mau tanya kepada kalian, kalian pernah mendengar istilah pembersihan data atau data cleaning? Paling kayak ngebersihin cache data kalau Kayak pikiran pertama. case case data maksudnya gimana? Ya itu kan biasanya kalau di HP kan suka kalau pengen storage-nya lebih turun kita kan bisa bersihin cache data itu kan bisa berapa. Oh, iya iya, iya iya, betul ya, betul. Betul, betul sekali. Oh, berarti mengurangi ya, membuat Hmm, ruangnya lebih banyak. Oke. iya. Yang lain, kalau data future engineering, Patih pernah mendengar? Enggak. Enggak. Oke, berarti kalau Wisnu maybe Kenzi, pembersihan data, kemudian future engineering, pernah? Belum pernah. Belum pernah. Oke. Kalau Wisnu, Wisnu, Anggun, salah satu di antara keduanya ini, Parisha, Anggun gimana Anggun? Yang fitur engineering sih Kak belum pernah dengar. Oh, kalau pembersihan data itu apa? Ya sama kayak Fatih tadi jawaban saya. Oke, oke. Dia memberhentikan untuk membuat ruangnya lebih lebih luas ya, oke. Kalau Parisha, Saya cuma pernah dengar yang pembersihan data, Kak. apa itu? Apa yang terbayang kalau pembersihan data Ya, itu? kayak langsung di cleaning gitu aja. Oh, cleaning gitu, Iya, dihapus ya iya, iya. sampah-sampahnya. Oke, mantap ya. Oke, konsepnya hampir mirip ya teman-teman. Saya nggak bilang mirip, tapi hampir mirip. Jadi di sini nanti ada data istilahnya yang kenapa perlu dibersihkan? Data itu masih kotor, gitu ya. Tetapi kotornya data itu bukan bukan berarti dibuang ya, tidak selamanya dibuang. Dan kalau analisis lanjut terkait seorang profesi data analis, pembuangan data itu adalah pilihan terakhir gitu. Jadi tidak benar-benar dibuang ya kalau pembersihan data di data analisis. Sebaliknya itu malah diolah ya, diolah atau ya namanya juga data analis ya, dia harus tahu banget pengolahan data gitu. Itu terkait pembersihan data. Kemudian future engineering ini mungkin sedikit keren ya istilahnya. Future engineering itu artinya sama dengan kalau kalian pernah mendengar istilah ini juga want, hot, encoding. Encoding. Nah, ini hampir sama istilahnya teman-teman. Mereka mempunyai tugas yang sama, yaitu sederhananya adalah dia membuat suatu variabel itu bisa dibaca oleh model matematikanya nanti. Jadi komputer itu tidak membaca sesuatu hal yang apa istilahnya? Jangan komputer lah ya, kita ke machine learning dulu aja nanti. Jadi machine learning atau model matematika itu tidak bisa membaca data yang sifatnya kategorik. Yang kategorik itu kayak kategori misalnya
Kenzi orangnya baik, sangat baik, buruk, sangat buruk, netral gitu. Nah itu nggak bisa dibaca oleh model matematika. Sebaliknya dia membaca angka doang. Jadi feature engineering ini sederhananya kalian akan membuat sesuatu menjadi bisa dibaca, bisa diangkakan. Gitu teman-teman. Oke? Nah, kenapa ini penting? Karena kalau tidak seperti ini data kalian nanti kalau data nggak dibersihkan tidak valid. Kemudian kalau data nggak di one hot encoding kan atau nggak di feature engineering kan, itu maka tidak bisa diolah. Artinya stop sampai di situ. Gitu. Itu eksistensi dari feature engineering dan pembersihan data. Nah sekarang kita coba ulangi sedikit terkait pengelompokan data atau penyaringan data ya. Jadi kemarin kita sudah belajar metode group by, yang mana group by ini ya sederhananya saat kalian membaca data, kalian ingin membacanya berdasarkan kolom apa gitu. Group by what column gitu ya. Jadi itu terkait group by. Ini contohnya ya. Jadi saya mempunyai data namanya DF atau data frame. Saya grup berdasarkan content rating. Nah, jadi nanti content ratingnya yang akan sebagai indeks. Nah, padahal ini kolom ya, kolom di DF. Kemudian saya ingin tampilkan rating doang. Berarti yang ditampilkan rating dan tolong yang ditampilkan rata-ratanya. Dan ini wajib ya. Maksudnya jenis yang ada di belakang ini disebut fungsi agregasi. Dan agregasinya itu harus ditulis. Bisa lebih dari satu. Bisa min, median, atau enggak standar deviasi. Kalau lebih dari satu, kalian perlu menggunakan list. Gitu ya. Kalau hanya satu, langsung begini. Oke? Itu terkait pengelompokan data. Nah, kemudian kalau kalian ingin lebih menspesifikkan di filter, disaring, oh saya ingin menampilkan deh konten rating berdasarkan konten rating yang mana tipenya itu free atau gratis. Nah, maka kalian dapat menulisnya seperti ini. DF kurung siku, ini syaratnya, kemudian grup berdasarkan ini, kemudian tampilkan yang ini, dan saya ingin rataannya doang. Nah, ini termasuk ke dalam data filtering. Kalian filter datanya. Karena kan tipenya itu ada dua, berbayar sama gratis gitu. Itu terkait data filtering. Kemudian ada satu metode yang sangat sering dipakai di Excel, yaitu pivot table. Tapi prefernya saya itu menggunakan group by kalau bekerja sama Jupyter Notebook ya atau Google Colab. Karena group by lebih sederhana sih ya. Dan pivot nggak lebih sederhana sih, lebih nyaman aja ya. Lebih nyaman aja. Sayang kalau pindah ya kalau udah nyaman gitu teman-teman. Nah, ini teman-teman metodenya hampir sama. Metodenya hampir sama dan kalian kalau bingung arti pivot table itu apa, dia menggrupkan juga. Ya, jadi kalian tidak usah bingung. Nah, ini dia cara menggunakan pivot table. Kalian taruh datanya .pivot table, kolomnya apa, indeksnya apa, kemudian value-nya apa. Nah, dia lebih spesifik kalau dia teman-teman. Yang group by tadi itu hanya berdasarkan apa, kemudian apa yang ingin Anda tampilkan. Cuman ini di sini semuanya di dalam tanda kurung. Semuanya di dalam tanda kurung. Itu aja yang membedakan. Ya, nanti tampilannya kalau seperti ini akan sama ya kayak yang tadi harusnya. Oh, nggak ditampilin ternyata di sini. Ya, cuman akan sama kayak yang tadi. Dan kalau kalian ingin memfilter, kalian harus taruh di saat DF-nya dipanggil ini gitu. Gitu ya. Yang ini sama kayak yang tadi, cuman di dalam tanda kurung semua. Itu aja bedanya. Ya, terkait pemfilteran data. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang kumpulan data atau data collecting atau data collection dari berbagai sumber data. Jadi sumber data itu ada banyak ya, salah dua yang akan kita pakai adalah Kaggle. Ya, salah satu yang bagus kalau kalian mau nanti misalnya topik skripsi kalian itu adalah machine learning atau data analysis, saya sarankan ke sini. UCI machine learning. Oops. Saya lupa tulisannya. Machine learning. Ini dua. Kemudian salah tiga, Google Dataset juga bagus. Dataset ini bagus juga. Yang keempat, manfaatkan apa yang ada di Indonesia, BPS. Cuman jarang aja ya sesuai keinginan kalau di sini. Kemudian yang kelima, kalau kalian mau silahkan mungkin data geospasial, pakai website yang satu ini, BMKG
BMKG. Nah, Indonesia juga, guys. Kalau kalian mau yang lain mungkin data time series tuh kayak data saham begitu ya. Kalian dapat ke Yahoo. Apa? Saya lupa ya. Saya lupa. Sorry guys, saya lupa. Saya biasanya menggunakan Fisher apa ya dalam data analisis itu fisher.com kalau nggak salah. Gitu. Ada banyak lah intinya ya. Yang mana semuanya ini sudah terpercaya. Makanya saya sarankan gitu. Kalau enggak, saya enggak sarankan biasanya. Gitu ya teman-teman. Tetapi kekurangannya adalah mereka kadang berbayar, kadang juga enggak ya. Karena data itu nanti kalau kalian masuk kuliah, kemudian ada terkait pengambilan data itu susah sekali diambil teman-teman. Jadi wajar ada yang berbayar, ada yang enggak gitu. Susah sekali data itu diambil ya. Nah, sekarang kita ingin berbicara tentang apa namanya? Proses yang kita lalui setelah kita mengumpulkan data. Jadi ini kemarin terkait gambaran umumnya ya teman-teman, tahapan analisis seorang data analis dalam menyelesaikan masalah. Pertama, masalahnya apa dulu? Diinisiasi, kemudian diekstraksi datanya, siapkan, selidiki, kemudian tampilkan atau visualisasi, kemudian disimpulkan gitu ya. Nah, sekarang kita di bagian persiapan atau pre-processing namanya ya. Yang mana di sini nanti yang perlu kita lakukan adalah ya udah supaya data kita valid berarti kita harus bersihkan dulu. Kemudian data yang sifatnya angka yang sifatnya huruf yang tidak bisa diterjemahkan oleh model akan kita buat menjadi angka ya dengan menggunakan feature engineering. Yang mana di situ nanti berperan sedikit fungsi ya. Oke, sekarang di sini kalau kita lihat di sini cara mendeteksi data itu apakah sudah bersih atau tidak. Kalau sudah bersih tidak perlu dibersihkan. Kalau belum itu harus dibersihkan. Kalian dapat menggunakan pertama metode .info. Oke? Yang mana nanti .info ini ketika kalian namanya misalnya df.info maka akan tampil hal seperti ini nih. Kolom aplikasi, kategori, rating, reviews, size, dan semuanya. Kemudian di sini ada jumlah total baris yang tidak hilang. Ya, baris yang tidak hilang atau bukan tidak hilang ya. Mungkin tidak hilang sedikit aneh bahasanya. Yang tidak missing. Tidak missing value itu yang berisi semua. Yang ada definisinya semua. Nah, ada kalau di app 7352, 7352, 7352. Nah, di sini kalau kalian lihat semuanya sudah sama. Ya, semuanya sudah sama. Artinya apa? Berarti ini udah bersih. Gitu ya kalau sama semua. Kemudian di kasus lain yang nggak bersih, ada yang seperti ini teman-teman. Kalian perhatikan di sini, ada yang 10.840 non-null. Ada 10.000 sekian yang bersih. Kemudian ini nih, di rating ternyata hanya ada 9.000. Loh, sisanya kemana? Kok ini ada 10.000, di sini ada 9 ribuan? Ada yang aneh. Ya, ada yang aneh. Artinya apa? Disinilah yang pertama kali kita harus tahu ilmunya bahwa sesuatu terjadi di data kita. Dan kalau kita seorang data analis, itu indikasi pertamanya adalah berarti di sini ada data yang tidak relevan atau format data ini kemungkinan dengan data yang ada di sini, format data sisanya ini 10.080, misalnya ini 10.000 aja, ini 9.000, berarti 1.000-nya itu kemungkinan besar tidak sama satuannya gitu ya. Bahasa sederhananya begitu. Atau tidak sama isinya dengan yang 9.000 ini. Makanya dibilang non-null. Gitu ya. Jadi ada 1.000 yang kosong gitu. Kemudian yang mana lagi? Nah, yang ini kurang lebih 1 yang ini dari yang ini. Kemudian yang ini lebih kurang 8, yang ini kurang 2. Tapi indikasi yang harus kita lakukan adalah ternyata ada data di sini yang kurang lengkap gitu. Ya. Kita belum berbicara data yang hilang dulu. Ya, terlalu awal. Nah, sekarang yang harus kita lakukan ketika kita menemukan perbedaan itu adalah kita harus tahu bahwa loh, apa ya yang membuat perbedaan dari data saya itu?
Nah, hari ini kita coba cari tahu kesalahan apa yang menghalangi kita untuk menampilkan semua data itu, kemudian kita coba bersihkan datanya, kemudian kita cari tahu apa pembuatan fitur atau apa solusinya lah ya. Kemudian kita buat beberapa fitur yang akan membantu membuat analisis data kita menjadi lebih dalam dan luas. Oke, sekarang pembersihan data itu sebenarnya apa? Kalau di dalam data analis atau dalam statistik, pembersihan data itu adalah proses identifikasi dan memperbaiki kesalahan dan ketidakkonsistenan data untuk meningkatkan kualitas analisis lanjut. Nah, kalian tidak menemukan di sini bilang pembersihan. Ya, jadi pembersihan data itu adalah membersihkan atau menghilangkan. Enggak menemukan gitu ya. Alih-alih menemukan itu, kalian akan menemukan identifikasi dan memperbaiki. Kenapa? Karena menghilangkan data atau menghapus data yang tidak bersih itu adalah pilihan terakhir. Sekali lagi. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang, apa aja alat yang akan kita pakai? Pertama, untuk melihat, menganalisisnya, kita perlu menggunakan perintah df.info. Itu yang satu ya. Saya belum menyebutkan yang kedua. Kemudian, kalian perhatikan di sini, rating itu ternyata kurangnya banyak sekali dari kategori. Nah, kemudian ada istilah di sini dibilangnya non-null. Nah, non-null ini lawannya nanti ada null. Atau tulisannya kalau di data itu adalah NaN. Nah, ini mungkin kalau nggak salah ya, kependekan dari not a number. Nah, none. Ya, ini mungkin saya lupa ingat teman-teman. Yang jelas kalau datanya itu hilang, berarti dia biasanya dituliskan dengan none. Nah, kalau kita perhatikan di sini balik, ada pertanyaan Kenzi? Kenzi? Tidak ada. Tidak ada. Oke, kalau kalian perhatikan di sini teman-teman. Yang 9366 ini adalah non-null. Artinya sisanya 10.840 dikurangi ini adalah none atau null. Nah, gitu maksud dari apa? Istilah nilai nol ini. Dan sorry, ini bukan nilai nol sebenarnya ya. Ini salah, bukan nilai nol, tapi nilai null. Tapi bukan nol, ya. Jadi kalau nilainya nol ya nilainya nol, angkanya nol. Kalau dia nilainya itu none atau null, itu dia ditulisnya none begini biasanya. Artinya apa? Kita nggak tahu apakah dia nol atau enggak. Loh kalau gitu Kak, kenapa nggak diisi pakai nol saja? Belum tentu. Belum tentu nilainya nol. Karena apa? Statistika itu menghitung peluang. Kalian mengisi nol peluangnya berapa? Mengisi bukan nol peluangnya berapa gitu. Dan kita mengambil peluang yang paling besar. Nah sekarang, apa yang salah dengan nilai nol dalam analisis data? Nah ini dia. Tidak mengizinkan penggunaan beberapa metode analisis data. Itu yang pertama. Artinya metode kalian nanti bisa rusak. Nggak akan bisa dipakai lah gitu kalau ada nilai nol. Kemudian mereka tidak mengizinkan Anda memvisualisasikan data. Sebenarnya diizinkan. Ya, ini sedikit miss ya. Sebenarnya diizinkan tetapi tidak valid. Hasil interpretasi itu yang penting kan kalau sebagai data analis itu kan laporkan ke atasan, ke manajer, itu yang penting. Kalau salah, ya itu berarti bahaya tuh untuk masa depan perusahaan depan gitu. Ya, jadi ini bukan mengisinya tetapi tidak mengizinkan karena kevaliditas atau validitas dari datanya itu akan kurang kalau ada nilai yang kosong. Gitu. Kemudian ini kita berbicara teori dulu ya teman-teman. Karena nanti kalau praktiknya sedikit banget kodenya. Jadi kalian harus paham apa interpretasinya gitu. Nah, kemudian ini teman-teman, penulisan none itu seperti ini ya. Jadi di rating itu ada angka begini, tiba-tiba ada none begini. Nah, dia nggak tahu ini apakah angkanya 5 mungkin atau 4,5 atau 5 tambah 4,5 bagi 2. Kita nggak tahu yang mana yang benar. Ya. Oke, kemudian cara yang kedua kalian dapat menggunakan fungsi isNull dalam mengecek apakah data kalian hilang atau enggak. Yang mana fungsi isNull ini nanti akan mengembalikan berapa banyak
true atau false. Apakah kolom itu mempunyai, baris itu mempunyai nilai none atau enggak gitu. Jadi nanti keluarnya begini. Supaya sempurna, biasanya saya menambahkan .sum supaya mengeluarkan berapa banyak yang kosong jumlahnya. Gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman, di sini kita ternyata dapat mengisi nilai yang hilang itu dengan menggunakan metode pertama fill NA. Jadi nanti kalian langsung fill NA berdasarkan apa. Kemudian cara penerapannya ini fungsinya, cara penerapannya misalnya di rating, saya ingin mengisi dengan NaN itu dengan nilai ini. Nah, in place true ini artinya apa? Dia mengizinkan untuk data aslinya juga diubah gitu. Saya tidak biasanya menggunakan ini ya. Saya biasanya mendefinisikan variabel yang lain, misalnya df ubah gitu. Gitu. Supaya keasliannya, autentikasinya itu tetap. Jadi jarang saya menggunakan in place sama dengan true. Tapi saya membuatkan variabel baru biasanya. Oke. Nah, sekarang saat kita udah menggunakan metode fill NA dengan ini, maka nilainya sekarang ternyata sudah lengkap sekarang. Artinya apa? Berarti sudah bersih datanya. Gitu, teman-teman. Nah, masih ada nggak yang lain? Ada nih, current pair sama Android pair. Ya. Yang mana di sini jika hanya ada sedikit objek nilai yang kosong, maka kita dapat menghapusnya. Artinya apa? Kalau nanti datanya itu persentasenya kurang dari 1% ataupun kurang dari 5% mungkin ya, itu benar-benar tergantung keilmuan data kita. Kita dapat membersihkan, benar-benar membersihkannya. Metodenya namanya drop NA. Contohnya di sini ada data yang hilangnya kan di sini cuma 8. Nah, 8 kalau kita bagi 10.840 itu sekitar berapa? Sekitar 0,0000. Alih-alih mengisinya dengan pengisian yang salah, lebih baik kita hilangkan. Gitu. Yang ingin disampaikan oleh slide ini adalah seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan ubah tipe data menjadi integer untuk kolom review karena tidak ada karakter tambahan di sana. Nah, jadi nanti teman-teman selain terkait pembersihan data, data yang tidak relevan itu juga dikatakan kotor. Tidak relevan maksudnya apa? Nah, di sini kalian bisa lihat ada size yang M-nya ini sebenarnya bisa ditulis di sini dan di keterangannya. Jadi kita nggak memerlukan ini sebenarnya. Gitu. Nah, cara mengatasinya gimana? Kita hilangkan saja M-nya, kemudian angkanya, jenisnya yang mulanya string, menjadi sekarang integer. Nah, kita menggunakan fungsi int. Dan kita dapat menggunakan fungsi while sama for nantinya. Operator while sama for. Tetapi itu memakan banyak waktu sehingga ada yang lebih efektif, yaitu apply. Ini saya akan contohkan semuanya nanti. Ya, sehingga nanti tampilannya cara menggunakannya seperti ini. deprevious.apply integer. Dia akan langsung mengintegerkan apa yang ada di dalam kolom tersebut. Gitu. Oke, teman-teman. Oh, ini size ya tadi, sorry. Saya salah ini. Nah, kalau size-nya ini cara menghilangkannya adalah kita ambil dulu karakter terakhirnya dengan metode pengambilannya itu begini ya. Kalian pakai min 1 saja. Nah, ini kalian boleh pakai ini juga ya. Jadi nanti kita buat def make price. Kalau karakter pertamanya adalah dolar, maka tolong buat dari kedua hingga seterusnya itu sebagai float. Nah, seperti kalian lihat di sini, price itu kan dia pertamanya dolar nih. Ya. Jadi setelahnya ini tolong dibuat sebagai angka saja. Ini kalau dia bersama dolar, ini tipenya string. Nah, kalau di sini nanti kita buat karakter terakhirnya kalau M, maka yang ini kita jadikan float gitu. Caranya gimana akan saya tunjukkan. Oke, saya habisin ini dulu ya, supaya nggak nanggung. Oke, itu dia teman-teman. Ada pertanyaan dulu sebelum saya jelaskan ke Google Colab-nya. Ini teorinya dulu, Ya, ini saya harus sampaikan banget, supaya nggak ini. Ada yang mau kalian tanyakan? Halo. Bukan lagi kurang fokus ini sebenarnya. Oke, kalau gitu. Sekarang saya buka berarti apa namanya?
Google Colab-nya ya. Kenapa Pak Risha? Gak apa-apa, Kak. Oke. Habis Nah, ini main dia Genshin teman-teman. ya. Enggak, saya nggak main Genshin lagi. Udah hapus. Ya, parah. Kan Nah, jadi nanti teman-teman di latihannya itu ada, saya contohkan dulu mungkin ya. Ini saya buat begini aja. Ini nanti catatan ini saya kasih ke kalian. Ups. Aduh, error. Nah, yang pertama, ini saya buat metode pembersihan data. Metode, atau janganlah. Pre-processing, biasanya dikenal begini. Kemudian subnya data cleaning. Atau cleaning, or you can say cleansing, teman-teman. Import dulu ya. Port pandas SPD. Oke, aliasnya PD supaya singkat nanti. Kemudian saya ingin membaca datanya dengan istilah data pd.read, tergantung jenis datanya. Kalau kalian mau membaca data Excel juga silahkan, nggak membaca Excel juga silahkan. Oke, saya akan membaca misalnya Google Play Store ya. Nah, gini. Oke, sehabis itu kita lihat preview datanya menggunakan perintah sample atau head atau tail 10 misalnya. Nah, ini dia teman-teman. Ya. Jadi ini preview datanya itu seperti ini. Nah, sekarang kita cek teman-teman ya. Cek. Ini saya tulis teks 1 2 3 4 5 missing values analysis. Misalnya beginilah ya. Jadi nanti pertama kali sebelum membersihkan, kalian cek dulu apakah datanya kotor atau enggak. Ada dua metodenya. Yang pertama, kalian dapat menggunakan, saya buat first one. Kalian dapat menggunakan data.is null. Langsung run. Nah, kekurangan dari metode ini adalah kalau datanya besar sampai 10.840 itu kita nggak tahu nih di mana yang hilang. Yang sebutannya yang disebut polos ini artinya dia nggak hilang datanya. Jadi biasanya untuk mempermudah atau kalian dapat menggunakan ini. Kalian dapat menggunakan ini. Ya. Dengan melihat sebelum ke sini kalian harus cek dulu data.info, informasi dari datanya. Oke. Nah, ternyata di sini rating itu dia kehilangan. Ya, kehilangan sebesar, ya udah, kehilangannya itu kalian tinggal kurangi sebenarnya ya. Len data, banyaknya data dikurangi 9367. Nah, hasilnya berapa? Ada 1474 data yang hilang. Nah, persentasinya berapa supaya kalian tahu? Karena mungkin kalau angka itu susah diterjemahkan. Lebih baik dalam presentasi. Kalian tinggal bilang 1474 dibagi dengan len datanya kali 100. Nah, 13%. Ini menuju 14%. Wah, cukup banyak itu teman-teman. Ya, kalau dari sisi data itu cukup banyak. Persentase itu cukup banyak. Artinya apa? Kalau kalian buang, itu kalian sisa datanya nanti sebanyak, ya udah 100% dikurangi 14%, itu sisa data kalian sebanyak 86%. Ada banyak yang kalian hilangkan. Sehingga metode penghilangan untuk yang ini tuh sangat-sangat tidak saya sarankan. Boleh nggak dihilangkan? Boleh. Boleh, tetapi ya tentu saja data kalian sudah tidak asli lagi ya. Kalau kalian hilangkan semuanya. Kemudian, ini metode untuk mengeceknya, bagian mana saja yang hilang. Metode yang kedua yang saya sarankan adalah
second method. Kalian dapat menggunakan perintah data.isNull, kalian tambahkan .sum, jumlahkan yang hilang, yang akan mengeluarkan oke. Jadi di app itu data yang hilang itu 0. Ya. Kemudian di kategori itu 0. Atau kalian mau mengubahnya menjadi di sini belum sebagai data frame. Kalau kalian ingin mengubahnya jadi data frame, ups. Aduh, salah lagi. Ctrl C. Kalian dapat menggunakan perintah pd.dataframe. Kemudian yang tadi kalian paste, columns-nya adalah count atau jumlah. Nah, ini. Jadi jumlah data yang hilang atau missing value count, missing values, ya, sebanyak, oke. Ya, jadi app itu 0, kategori itu 0, rating ini yang banyak nih. Nah, konten rating yang hanya 1 sama tipe, kalian nggak usah isi. Hilangkan aja. Ya, oke. Nah, cara menghilangkannya gimana? Oke. Sekarang saya tambahkan keterangan. Ya, di sini if the data has missing values is less than, misalnya kalian patokannya paling bawah itu 10%, then remove. Nah, misalnya kalian batasnya itu adalah 10%, maka silakan. Artinya apa? Berarti rating itu dia lebih dari 10% kehilangan datanya. Berarti saya tidak hilangkan. Berarti sekarang tipe sama konten rating yang akan saya hilangkan. Oke? Caranya gimana? Cara menghilangkannya kalian bilang data sama dengan, atau langsung bilang begini, data.drop_NA. Boleh seperti ini ya, teman-teman. Data.drop_NA, kemudian in place, atau ini juga udah langsung ya, tapi saya jarang menggunakan ini karena saya ingin biasanya apa ya? Ya, menetapkan, kadang-kadang kita perlu data yang kotor itu nanti, teman-teman. Jadi biasanya saya membuat variabel baru dengan nama data misalnya data 1 lah. Data 1 sama dengan data.drop_NA. Nah, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah, oh salah lagi. Aduh, saya harus ulang dari awal guys. Bentar. Diulangi. Jangan langsung di drop NA kayak gini ya teman-teman. Jadi kalau kalian pakai drop NA langsung, dia nanti akan mendrop yang ada di rating tipe sama konten rating. Caranya gimana supaya spesifik? Nah, kalian caranya adalah data 1 sama dengan data.drop_NA, drop pada kolom, bukan pada kolom, drop data dot ini, saya inginnya yang tipe, koma, nah apalagi selain tipe itu adalah content rating, oke, tolong di drop. Nah di sini kalian harus buat dia dalam list, artinya ada 2 ininya, drop NA. Nah habis itu kalian akan dapat datanya, yaitu data 1 itu nanti begini. Nah ini dia, tipe sama content rating. Sekarang kita harus memindahkan data ini, mensatukan data ini ke data yang ada di bagian utamanya, yang ini nih, yang semuanya ini. Loh, caranya gimana? Caranya sebenarnya ini, kalau cara begini ini kerjanya 2 kali ya teman-teman. Kalian harus, ya udah, data 3 jadinya sama dengan data data 1.drop, bukan NA, yang di drop itu adalah kolom-kolom ini, yaitu mana dia, tipe sama content rating. Habis itu dot merge, ya, di merge
menggunakan perintah dengan data 1. Nah, ini dia ya. Yang mana lab index-nya ini true artinya apa? Yang sama di sebelah kiri disamakan, kemudian right-nya juga true. Ya, maksudnya disatukan lah gitu ya. Nah, sekarang wait, kok data not found in axis? Oh, sorry. Ini harus spesifikan axis-nya sama dengan 1 ya, teman-teman. Oke. Sekarang ini udah, nanti tampilan data 3 itu akan seperti ini. Oke, ini dia app bla 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 bla. Oke, ini cara pertama. Cara kedua adalah data misalnya apa nih? Jangan data clean, data 4 aja. Ini ada banyak data nih. Data.drop.NA pada data, bentar. Apa nih? Content rating sama tipe ya. Ups. Mana dia nih? Oke. Bentar. Nah, di sini kok nggak bisa nih? Bentar guys. Nge-stuck. Aduh. Laptop saya. Cek. Suara saya aman nggak teman-teman? Suara kakak aman gak? Aman. Aman. Ini screen saya agak nge-lag sedikit. Oh, Mhm. Halo. Yo. ya halo kak. Oke. Kelihatan nggak sekarang? Yep. Udah. Saya nulis apa sekarang? Kalian lihat kan? Data 4 sama dengan Oke. Nah, data.kjsdv. udah cukup ya. Drop NA. Ini cara yang kedua, drop NA. Kalian subsetnya yang mana gitu? Saya ingin subsetnya yang tipe sama yang konten. Aduh, kok semakin ke bawah nih? Bentar, saya melakukan sesuatu tuh. Konten rating. Ya. Ini dia, guys. Nah, ini nanti kalau kalian jalankan, maka data 4 sekarang data 4.isNull.sum itu sudah yang cukup bersih. Nah, ini dia. Ya, jadi konten rating, kemudian tipe udah nggak ada. Oh, ternyata ini masih ada. Kenapa kalian nggak bilang, guys? Nah, ini nanti kalian tambahkan ya. Subsetnya kalian tambahkan yaitu current pair sama Android pair juga. Di sini berarti current pair. Android pair. Nah, kalau kalian jalankan ulang data ini, dia akan error, guys. Kenapa? Karena, aduh, ini bahaya nih kalau kayak gini. Ya, sebenarnya ini akan menganalisis, data ini sama data ini, itu juga ada yang hilang berarti. Padahal kita udah run tadi, berarti seharusnya dia udah bersih. Nah, kalau dia nggak error seperti ini, berarti baris antara data ini, kolom ini dan kolom ini dan kolom ini dan kolom ini, itu letak data yang hilangnya itu berbeda-beda, sehingga nggak terjadi error. Kalau ada datanya di baris yang sama, itu nanti dia akan error. Tapi ini udah nggak error, jadi ya kita aman-aman aja. Nah, sekarang
tinggal rating yang belum bersih. Gitu ya teman-teman. Nah sekarang misal kalian ingin mengisi data rating ini dengan nilai tertentu. Ya kalian dapat menggunakan misalnya data clean nama akhirnya. Data clean atau clean data ya terbalik. Clean data sama dengan data 4.fill.na dengan apa kalian mau mengisinya gitu. Nah, di contohnya tadi menggunakan min1 dan kita nggak tahu dasarnya apa. Ya, clean data sekarang kalau kalian cek is null.sum dia akan bersih semua. Dan kalau kalian perhatikan di sini clean data dot shape jumlahnya sebanyak ini dia. Jadi data yang bersih itu totalnya 10.829. 13 kolom. Gitu teman-teman. Yang harus kalian perhatikan di sini, fill.na ini amat sangat susah teman-teman. Tapi biasanya sering dipakai seorang data analis. Kemudian drop.na itu metode yang paling mudah, amat sangat mudah. Tetapi biasanya sebagai pilihan terakhir. Kenapa? Yang ini kesusahannya biasanya ada nilai nanti. Maksud saya itu ada hal yang kalian capai dengan kesusahannya itu. Kemudian yang ini mudah, biasanya kalian begitu mudahnya ya, tidak ingin terdistraksi oleh suatu data yang hilang. Sehingga apa? Biasanya analisis kita itu dianggap rendah kalau langsung menghilangkan data gitu. Gitu. Ya, itu yang ingin saya sampaikan. Nah, sekarang kalau analisis lanjut di bagian keilmuan data analis, kita harus melakukan hal ini dulu sebelum mengisi data itu. Ya, apa tadi yang hilang? Yaitu rating. Maka kita perlu lihat dulu rating ini sebarannya gimana. Yaitu kita akan berbicara ini di pertemuan selanjutnya, tapi saya akan perlihatkan kalian. PD. Oke, kita pakai ini aja deh. Seaborn as SNS. Ya. Habis itu s.spot itu nanti dari data X-nya sama dengan clean data. Ups. Rating. Nah, biasanya kita menganalisisnya pakai ini, teman-teman. Nah, ini nih. Yang mana ini menunjukkan bahwa oh dia itu ratanya itu miring ke kanan. Sorry, landai ke kiri atau ke kanan. Yang mana kalau dia landai ke kiri kayaknya lebih cocok menggunakan median. Kalau ke kanan kayaknya lebih cocok menggunakan min. Gitu. Tapi ini kita akan pelajari besok. Sekarang kalian fill NA-nya cukup dengan min1 dulu aja ya. Tidak, misalnya belum tahu lah gitu. Oke? Oke teman-teman, itu batas materi hari ini. Sorry, part satunya. Ada yang mau ditanyakan terkait data cleaning dulu? Sorry ya guys, kalau agak belibet penjelasannya. Banyak juga langkahnya ya, Kak. Langkahnya hanya ada 2 sebenarnya ya. Kalian cek dulu missing value-nya yang mana. Kemudian di sini saya lupa menulis. Pengecekannya pakai ini aja nanti metodenya. Kemudian di sini kalian fill NA. Ya. Sini 1, 2, 3. Deal lah ya. Deal with missing data. Artinya kalian isi sekarang data yang hilang itu. Pertama mengisinya kalian bisa hilangkan. Kemudian kalian bisa ya benar-benar isi menggunakan angka tertentu. Yang angkanya ini sebenarnya titik sulitnya itu adalah harus diisi pakai angka berapa gitu. Itu titik sulitnya. Itu peran data analis di situ banget. Itu min1 tuh sebenarnya angka apa sih, Kak? Nggak tahu saya ini kan berdasarkan kalau saya Oh. prefernya pasti bakal isi pakai min-nya ya. Min median modusnya. Tapi di sini contohnya aja. Gitu ya. Nah, sekarang data kalian udah bersih. Saat datanya bersih, maka ya nggak perlu ada yang dicek lagi, cukup sekarang kalian analisis jawab soalnya. Dan soalnya gimana? Saya lupa soalnya gimana. Saya ke platform dulu kalau gitu. Kayaknya datanya beda deh soalnya, guys. Supaya lebih sulit aja. Emang boleh begitu? Ini dia nih. Ini soalnya nih. Analisis kategori kumpulan data, analisis peringkat aplikasi, ubah
tipe data, ukuran aplikasi. Kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian istilah bagian yang kosong. Dan ini saya tadi malam saya udah buatkan ya, ini catatannya. Sekarang kalian latihan aja dulu. Nanti ini saya serahkan catatan ini ke kalian semua buat belajar. Sekarang buat otak-atik dulu aja ya. Kalau saya kasih langsung nanti nggak seru mungkin ya. Betul nggak? Ya ini udah selesai kok ya. Jadi ini datanya namanya kalau nggak salah Google Play Store Will ada di PS Code. Kakak buka pakai PS Code tadi malam. Kemudian di Itu download data bisa hilang karena kenapa ya, Kak? maksudnya bisa hilang missing. Iya. Oh bagus ini pertanyaannya. Ya jadi missing values itu biasanya terjadi pertama karena human error. Jadi kesalahan manusia itu biasanya. Jadi kayak ada orang yang nggak angka doang ya isinya. Ada yang pakai, aduh ini supaya lengkap lah gitu. Ada yang seperti itu. Kemudian Oh, ada yang kayak di Google lupa. Play, cuma dikasih rating, nggak dikasih komen gitu maksudnya. Iya, ada Aku seperti banget. itu. Dan itu salah satunya. Salah duanya biasanya ya alat yang kita gunakan tuh error gitu. Jadi bukan hanya manusia yang salah ya, alatnya juga bisa salah gitu. Tapi sebagian besar sih human error ya. Jadi kehilapan manusia gitu. Gitu Oke. teman-teman. Itu penyebab data hilang. Oke, ada lagi pertanyaan guys? Nanti kalau kalian mau bertanya saya jelaskan deh codingan ini ya. Kalau kalian kesulitan ini gimana caranya gitu. Ada memang yang cukup susah mungkin ya. Itu cukup susahnya itu karena di part 2 ya. Part 2-nya itu kan kita membahas tentang yang ini nih. Mana dia? Nah, gimana cara mengekstrak data tersembunyi dari kumpulan data? Nah, ini dia. Ini nanti ada di part 2, nanti saya jelasin kalau kalian stuck. Silakan sekarang kalian, saya sih inginnya share screen ya teman-teman, tapi saya nggak enak kalau nyuruh sering-sering gitu. Dan kalian nggak mau guys, waduh, itu rasanya, aduh gimana ya. Hmm. Ya silakan teman-teman ya share screen. Kalau bisa share screen, kalau enggak juga nggak apa-apa deh. Silakan. Atau sekarang saya bagikan ini, notebook ini saya bagikan sekarang. Kalian lihat-lihat mana yang menjawab pertanyaan mana. Gitu aja? Ya, boleh. Boleh aja sih. Kayaknya agak susah kalau nggak boleh ya. Sorry. Bentar. Saya downloadkan. Ini bukanya kalau kalian belum mempunyai IPY kernel di VS Code, itu bukanya pakai collab aja ya. Karena agak susah kalau menggunakan VS Code kemudian nggak pakai IPY kernel. Mana dia? 3. Ini dia guys. Di grup WhatsApp. Oke, itu dia. Saya kirimin juga yang .py-nya mungkin ya supaya kalian buat belajar. .py-nya juga. Ini dia .py-nya teman-teman. Silakan. Kalian mau pilih yang mana? Mau buka di VS Code atau enggak? Buka harganya berapa?
Oke, nanti kalau kalian ada yang bertanya, jangan malu ya teman-teman. Saya di sini tugasnya untuk, ya silakan. Tapi ini user siapa ya? Aiman ya? Foto apaan? Aiman ya ini. User User atau mualif? bukan Aiman. Siapa namanya? Mualif. Mualif. Ayo share screen teman-teman. Menarik. Saya nggak tahu ini foto apa guys. Ini bukanya bisa di VS Code sama atau di mana, Kak? Iya, di Google Colab bisa, di PS Code bisa. Kalau di PS Code itu, ayo kalau mau di PS Code saya arahin instalasi IPy kernelnya. Collab. Farisya, silakan. Yang .py itu di PS Code ya, yang IPYNB itu di Google Colab. Hah? Harusnya kan Kak kirim file 2 tuh, .py sama .ipynb. IPYNB itu IPython notebook ya. Kalau .py itu Python. Ah. PNB di sini. Wisnu aman? Anggun, Kenzi? Oke. Share screen Wisnu, boleh? Atau Wisnu terkendala? Kalian ada yang tertarik tertarik di profesi ini enggak, teman-teman? Apa tuh, Kak? Data analis. Atau belum tahu nih, Kak, sebenarnya. Itu. Ya, pernah dengar lah data analis. Sebenarnya pernah sih tertarik juga. Soalnya kan pas kelas 11 suka main database, kayaknya seru. Oke. Ada anak dari Python Pro yang udah tertarik materi ini. Kelas 11 juga. Dan siswa saya juga, dia bertanya tentang ini dan kayaknya mau pindah ke Python Pro 2 deh. Terus Ya cuman apa namanya? Lebih baik selesaikan Python Pro 1 dulu aja. Soalnya nanggung tinggal dikit. Dan di Python Pro 1 kan kita kebanyakan membuat game dan melatih logika gitu. Jadi itu sih yang dikejar harusnya. Oke. Wisnu tertarik data analis? Oh, Kenzi? Kenzi kayaknya gamer deh. Gimana Kenzi? Kurang sih. Oh, kurang. Oke. Kenzi di gamer ya? Kayaknya. Oh, kayaknya. Oke. Game developer mantap tuh, Ken. Nanti kita akan membuat game di bagian ini ya, di modul, modeling. ya di modeling. Gamenya 3D. Tapi itu versi super sederhana ya dari Minecraft. Dan kalian harus tahu sesederhana codingannya sebanyak itu ternyata. Nantilah kalian lihat. Wih, main. Ya. Kalau Anggun tertariknya di mana, Anggun? Kita berbicara karir dulu lah ini. Belum tahu sih Kak, masih mengeksplor. Oh, oke. Kalau Mualif? Mualif kemana nih? Ada suaranya nggak? Ada. Nah, dari kemarin kemute terus, Kak. Waduh. Mualif
tertarik ke Targetnya kemana? target. Ya, maksudnya mau di bagian data atau kayak Kenzi tadi di game developer, Patih di database itu termasuk data. Apa ya? Patih beneran di database tapi Patih? Ya udah lama sih, sejak kelas 11 kayaknya kurang apa ya sebenarnya sih masih pakai database, cuman ya kurang seru lah Oh, kurang seru ya. yang sekarang. Software engineer berarti. Kalau Parisha, di mana Parisha? Hmm, mungkin ya tergantung mapel pilihan sih Kak. Karena kemarin masih bingung juga sih. Oh, belum ini. Bukannya Parisha udah kelas 12 ya? 11 Kak. Walah, oh Patih ya berarti. Yang sepuhnya di sini Pak. Mhm. Oh, kepikir Mualif, kemudian Wisnu sama Parisha dan Pati itu kemarin kelas ini, kelas 12 kalian. Masih Hmm. 11 Kak. Ya, Kak, pikir kemarin, oh, oke. Iya. Ya, baiknya sih kalian apa dari sekarang sih cari tahu ya teman-teman supaya nggak menyesal lah gitu ya dan nggak membuang-buang waktu gitu. Tes Kalau minat kakak bakat pernah aja gitu. salah jurusan nggak? Enggak, saya matematika sampai sekarang saya nggak pernah merasa salah jurusan. Oh, Matematika saya ambil bagian modeling ya. Jadi saya itu tertariknya di machine learning engineering. Jadi perpaduan antara coding sama matematik lah gitu. Hmm. Dan apa namanya? Ya, data akan bilang bahwa 80% atau 60% ya, saya lupa. Itu kan mahasiswa itu merasa salah jurusan gitu, teman. Itu sih supaya kalian nggak merasa begitu gitu. Supaya kalian bangga malah. paham. Supaya kalian bangga ya di jurusan masing-masing. Eh, Tapi kalau Saya misalnya nih kakak ada tips gitu, kakak bakal bilang apa? Atau ke ada, kalian. iya, Oh, kalau saya milih pribadi jurusan. apa namanya? Yang kalian menurut yang kalian ingin yang perdalam itu perdalam dari sekarang aja. Jangan soalnya kuliah itu udah nggak relevan ya. Saya aja matematika itu 4 tahun ya kuliahnya. Itu bidang yang relevan tuh ada di yang menurut saya paling relevan tuh ada di satu mata kuliah. Sisanya itu kita belajar logika semua ya. Jadi tapi saya nggak pernah merasa ini sih ya, nggak kayak menyesal masuk ini kenapa nggak dari dulu ini gitu. Hmm. Jadi dari sekarang kalian ya tes minat bakat dulu aja guys. Kemudian perdalam itu gitu. Kalau kalian di kuliah udah terlambat banget. Makanya saya pikir kalian mau ngambil ini semuanya ya. Lebih honest nih mah. Saya pikir kalian mau ngambil informatika, kemudian persiapannya ini. Berarti itu udah bagus banget ya. Ya artinya kalian sudah satu langkah dari teman-teman kalian yang lainnya gitu. Mempersiapkan dari sekarang. Tapi Kenzi kelas 11 juga Kenzi. Kayaknya Kelas Kenzi. 9. Nah, itu Kenzi sama Anggun tuh SMP malah itu yang waduh, udah Python Pro aja nih. Python Pro-nya 2 lagi. Serius kelas Wow. 9 itu. wow, Kelas 9 lagi. keren. Kelas 9 suaranya ngebas banget. Real. Kayak Kenzi ini ya, Kenzi mau ambil ini udah ke SMA yang gimana nanti Kenzi rencana? Yang Rencananya sih ke 77. oh, itu ada sekolah pemrograman juga. Kayak Nggak sekolah tahu deh. pemrogram. Oh, oke.
Ya itu maksudnya teman-teman, kalian ya jangan saat hari hanya lah kalian persiapkan, itu sih yang ingin saya sampaikan. Gitu Mualif ya. Mualif senangnya di pelajaran apa, Bang? Pelajaran apa ya? Sebenarnya ini kan ikut aja sih Kak. Pelajaran apa ya? Aduh. Lagi bisa ya udah enak gitu. Kalau udah tahu cara ngerjainnya, wah Oh, lega oke. banget sih. Apalagi yang hitung-hitungan gitu kayak MTK, fisika, sama kimia. Oh iya. Tapi kalau kalian mau tahu ya, itu kalau udah di kuliah tuh hitungan tuh yang paling mudah teman-teman ya. Apa yang paling mudah? Hitungan. Oh, Kok Nah, bisa? Jadi trigonometri di matematika itu paling mudah di kuliah teman-teman. iya, trigonometri saya ada belajar. Itu MTK lanjut. Iya itu, aduh mudahnya paling mudah buat dapet nilai bagus lah gitu. trigonometri yang mana dah? Pokoknya apa yang susah, yang sin kostan itu loh, Oh, Pati. Sin kasta. Yang paling susah di apa di SMA tuh bisa dibilang paling mudah di kuliah. Masa? kok bisa Iya. sih? Nanti kalian lihat perbedaan keilmuan di kuliah itu teman-teman. Aduh, itu udah kalian benar-benar masuk dari semi ke kehidupan nyatanya lah gitu ya. Saya nggak bilang kehidupan nyata. Kalau dikasih kasus kehidupan nyatanya, ini POV saya dari sudut pandang matematika ya. Sedih. Ya, agak kompleks banget kalau di kehidupan nyata. Tapi Jadi kalau teoritisnya seminya. Kak, Iya, teoritisnya tetap, cuman ternyata nggak sesederhana itu, gitu. Jadi, gimana tuh? ya misalnya nih, kalian tahu SPLTP? Ya, tahu. Nah, Apa itu tuh Kak? ternyata untuk sampai ke titik SPLTP-nya, itu kalian harus melakukan berbagai penguraian dulu, baru sampai di titik itu. Iya, Wah, Iya, betul betul itu. Oh, makanya, persamaan linear. Iya, 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 itu tingkat paling puncaknya. Kalian iya. dapat persamaan, tinggal hitung aja, itu bagian paling mudahnya Nah, tuh. paling gampangnya dapat Dan persamaan. dan kalau udah dapat gitu, kita nggak biasanya hitung ya, ya udahlah ini jawabannya gitu. Mm-mm. Yang prosesnya itu yang penting banget guys. Ini aja saya masuk materi matriks gabung SPLDV sini. Itu matriks juga itu ya. Jadi mendapatkan matriks dari kehidupan, maksudnya kasus kehidupan nyata itu nanti agak susah. Nah, Ya, itu kalau udah disediain matriks itu udah mudah banget. iya untuk sekarang Gitu sih maksud masih saya. gampang ini. Kadang masih heran nih kayak belajar MTK terus nanti dipraktekin di dunia nyatanya tuh di mananya nanti ya. Banyak banget Bati. Sumpah banyak banget ya. apalagi fisika sih. Iya. Aduh, jangan Dan ngomong fisika. ya, Fisika kayak gini, jangan dong angkat tangan aku. Aku angkat tangan. ilmu-ilmu Mau nggak mau. ilmu-ilmu pasti seperti fisika dan kimia tuh itu kesulitannya nanti, wah, rasain aja lah ya. Kelas 10 fisika kimia aja aku udah angkat tangan apalagi kalau kuliah nanti. Ada lagi. Kalau kimia masih gampang di aku. Kata siapa? Mantap lah Mualif. Yang susah tuh Keren, keren. fisika, sumpah. Udah enggak sih, enggak, ya ampun enggak. Kalau Anggun dapat materinya apa Anggun? Materi apa itu, Kak? Di SMP ada IPA, ada fisika juga nggak sekarang kalian? Enggak, semuanya jadi satu IPA gitu. Oh, tetap berarti ya? Iya. Oh, Belum saya pikir bisa ada apa? kurikulum baru gitu. Matematika IPA. Matematikanya campur sama IPA, Anggun? Enggak. Oh, Oh, tetap sorry. satu. Oh, saya pikir dibedain gitu, kayak matematika buat statistika, matematika buat logika gitu. Oh, enggak sih. Jadi satu Oh, kayak matematika, isinya apa aja gitu. IPA juga apa aja gitu. oh. Hmm. SMP kalian ada proyek nggak?
Proyek SMP. apa, Kak? Kayak P5 Proyek gitu. buat matematika. Enggak, Oh, belum. nggak ada ya. Oh, kalau Wisnu kelas berapa Wisnu? Kelas 8. 8. Berarti serius. Hah, Aduh, 8. saya pikir Wisnu itu kelas 11 ya, Bang. Ya ampun. Wah, Apaan? menarik nih Wisnu. Menarik. Nanti Ya, ketemu deh yang kelas maksudnya 6 udah awal jangan-jangan. banget persiapannya. Saya kadang-kadang kayak respect sama orang yang ini teman-teman udah maju duluan tuh. Sumpah. Ya, mantap ya. Mhm. Oh, berarti SMP belum ada ini ya? Kalian belum ada project juga ya? Belum. Hmm. Project itu yang kayak gimana, Kak? Contohnya. Kayak menyelesaikan ke permasalahan kehidupan nyata gitu loh. Oh, Oh, dunia enggak, nyata. enggak. SMP nggak ada. Kayak saya dulu Ada. SMP-nya buat project sendiri sih. Saya menghitung tinggi gedung pakai Wah, sinar matahari gitu loh. Ah, gimana? Hitung apa? Tinggi gedung. Tinggi gunung pakai sinar matahari. Mhm. Sinar matahari. Kesebangunan gitu loh. Ah. Wow. Masih Kayak ada kah risetnya, Kak? ah, saya udah enggak lah itu dulu kan. Guru saya pun belum tentu inget saya nih. Saya pikir sekarang kurikulumnya kayak dibanyakin ke project itu karena project itu apa ya yang sangat seru lah ya buat menerapkan apa namanya? Karena langsung praktek. Ada sih, Betul. Kak, Jadi proyeknya, tapi eksekusinya yang kurang oke. oh alah. Tapi bukan Lah, yang kayak matematika gitu, biasanya ada namanya kan P5. Itu lebih ke sosialnya sih, Kak. nah iya itu. Oh, oh beli. Oh, kalau P5 sih aku juga. P5 pas SMA ada, tapi kalau Iya. SMA, kalau SMP nggak SMP ada. nggak ada. Berarti baru ganti pas SMA ya. Mhm. berat sekarang kalian lebih ketat atau lebih ringan gitu? Kayaknya lebih ringan sih, Kak. Saya bingung deh. Ada kemarin murid saya yang Python Start 2 itu ya matematikanya itu disuruh kayak tadi ya, Tuh. yang langsung dari kehidupan nyata gitu. Nah, Mhm. kalau saya di SMA malah disuruh ngitung luas sawah, teman-teman, pakai integral dulu. Udah sama menggunakan integral. Iya, jadi kan sawahnya nggak beraturan tuh. Kita pakai integral gitu. Dan ketemu jawabannya. Divalidasi deh. Bisa. Itu kayak gitu proyeknya sebenarnya. Saya pikir kalian lebih ekstrim gitu. Ya, ya. Bentar, Wisnu, saya kirimkan file yang sekarang ya. Hmm. Tuh guys, jadi saya nggak tahu di zaman kalian nanti apakah skripsi masih bisa dikatakan relate atau enggak ya. Tapi menurut saya udah titik jenuh sih sekarang ya skripsi itu. Jadi nggak ada topik yang baru sebenarnya guys. Hmm. Ya, jadi yang paling bagus tuh ya based on apa namanya Journey. project ya. Oh, Iya, jadi Experience. kalau ada project itu kalian benar-benar apa namanya ya harus tahu gitu ya. Hmm. Tapi minusnya itu kan project tuh biasanya pakai tim ya. Dan tim itu biasanya ya kalian tahu lah ya, mungkin kalian merasakan. ya begitulah masalahnya. Ada Iya. yang kompak, ada yang enggak. Ya, Ada ada yang Iya, kerja, ada yang kelompok. Nah, iya ada yang gitu. milih juga yang Biasanya punya gitu. circle yang pinter itu aja gitu kan. Ada yang ya, Kelompok buangan di nggak ada belakang. namanya kelompok kalau sama aku mah. Akhirnya aku doang, akhirnya aku yang gendong. Hmm, itulah dia. Itu teman-teman ya. Gas Kita akhir bisa aja aku yang gendong. Ya ya, kebanyakan itu Fatih. Kayak apa? Kita nggak ada yang kerja, ujungnya cuma 3 orang yang kerja, yang lainnya sibuk sendiri nggak tahu loh, lah. mana nih datanya ya? Iya, Iya jangankan kayak kerja, ditanyain pendapat aja nggak ada yang jawab. Nah itu Wah, itu betul bahaya, banget. guys.
Ya, Jangan sampai, kayak gimana maksud ya? saya jangan Kayak sampai kalian Gimana? gitu sih. Diem-diem semua. nggak ada yang niat gitu. Iya kan? Gak ada ngasihin apa ya referensi. Mm-mm. Jangan Ujung-ujungnya sampai ya sih kalian gitu ya guys gendong. ya. Ini sumpah Susah sih. kalau harus Itu bikin tim. Ya, Oh iya Kak, Soalnya ya, tujuannya harus sama. kalau di betul. kuliah itu ada ini gak sih? Kayak kerja kelompok kayak gini gitu. iya, Ada, ada dong. Pasti ada. udah tahu itu. Ngerjain Dan apa ya emang? kalian akan menemukan orang-orang kayak ya Yang ini lebih seperti yang kalian bicarakan. Dan nah, ada yang aktif juga. Cuman tergantung. ya kalian, ya saya nggak tahu ya. Cuman saya memang kebanyakan juga seringnya dapat kelompok yang agak kurang inilah ya. Bagus teman-teman. Nggak pasti sih Kak. Karena dari Gitu. zaman SMA aja kelompoknya saya yang sekelas gitu-gitu aja. Sampai guru aja bilang kok kalian orangnya ini aja, nggak gendong teman yang lain gitu. Nyal. Wisnu, ada filenya Wisnu di ini di WA. Kenzi, ada pertanyaan Kenzi? Itu pet saya ya, jangan dipakai. Read CSP-nya jangan dipakai pet saya, Wisnu, Kenzi. Itu pakai di-download dulu datanya dari WhatsApp yang saya kirim itu. Hmm. Kemudian masukkan itu ke dalam notebook kalian. Gimana caranya? Hmm, 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 hmm. Jadi pas saya klik itunya, filenya malah kebuka di VS Code. Coba mana Parisha? Parisha? Ini. Oh ini Paris. Loh, tadi Dia saya malah pikir kebukanya di melihat screen-nya Kenzi loh. Code. Ken, loh, coba Parisha. Saya sudah Coba mana data yang udah di-download? tadi kan sudah dari yang eh, di mana sih? Aish. Yang .csp yang ada di WA, yang ada di WA. Itu nih, dan di sini sebenarnya. Waduh, salah semua mualif lagi nih. Waduh. Tadi kan filenya kan dari yang di WhatsApp sini tadi udah saya download. Tapi tuh dia malah larinya ke VS Code. Tada. Oh, sebentar. Heeh. Dia langsung pindahnya gini. Yang mana Kak? Ah, Ini kan ada Google Apps. itu Wisnu, betul. Mualif, Yang Google Apps apa Play Store? semuanya aja download nanti dipakai kalau nggak salah di soal nih. Semua itu. Dipencet dulu yang mana? Bebas. Kalau kalau yang bakal dipakai itu yang pertama Google Play Store yang apa tulisannya saya lupa. Sebenarnya di sini udah ada jawabannya sih ya. Teman-teman, kalian buka itu di collab itu udah Tapi kalau misalnya dia di VS Code nggak masalah, Kak. dia nggak muncul ininya nanti kalau di PS Code. Oh, Oh, muncul nih. Ah, ini nih udah muncul nih jawaban yang pertama itu 1474 di pertanyaan-pertanyaan tuh udah saya sesuaikan tuh, guys. oh, jadi pakai yang ini aja, Kak. Iya, boleh deh Nggak pakai perlu yang di ini aja. collab berarti ya. Kayak ini serius dicari satu nomor. Alif, sangat ya. Ini ini ya udah saya bantu aja, guys. Saya Berarti ini nggak pakai yang jawabannya. kedua tadi kan, Kak, pakai yang ini aja ya. Iya, yang IPNB aja pakai, guys. Oke, Kak. Berarti nggak perlu pakai Google Collab lagi. Ini Pati kayaknya aman nggak QR Pati? code deh. Kenapa? Aman nggak? Kejawab nggak? Ini aman kok, aku baru dapat file ini, baru pengen kerja. Oke, oke. Ini jawabannya teman-teman kalau kalian mau. Ini gerakannya itu ke kanan ya nanti. Bentar, saya tulisin jawabannya. Tidak, ya, 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 tidak, ya. Aduh, udah. Ini jawabannya ya. Tidak, ya, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak, ya, tidak,
Ya, tidak, ya. No, Bu. Nah, ini dia guys, Udah, jawaban Mama. yang pertama itu begitu ya. Saya ke kanan, bergeraknya ke kanan. Jadi tidak, ya, gitu. Kemudian iya, tidak, iya gitu. Oke. Wisnu gimana Wisnu? Ah, itu. Kolom itu jawabannya saya sudah forward. Tidak, ya. Ke kanan ya, tapi Wisnu ingat. Mualif. Nah, ini. Tidak, ya. Oh iya, enggak bukan Padahal, nomor. padahal keterangannya ada loh. Kenapa kalian pakai angka ya? Aneh banget. Jika kolom dihapus. Wadidaw. Waduh. Kalian terlalu cerdas guys. Sampai. Padahal soalnya ingin. Tolong ya diisi pakai ya atau tidak Udah aja. intrusive thought, Kak. Kakak ngisi yang ya tidak itu. Menyamping ya? Ini tidak. Ya, menyamping ke kanan ya. Tidak, ya. Ya. Huruf kapital. Soalnya keterangannya bilang huruf kapital tuh. Di mana? Itu di Di WA. pembersihan data. Waduh, udah habis nih jamnya. Di pembersihan data. Teman-teman jawabannya udah ada semua di itu ya. Di apa namanya? PS apa? Ini kalau tanpa konteks dibacanya kayak gimana ya? Tidak, ya. Ya enggak gitu lah ya. Momen-momen out of context. Itu nggak jawabannya untuk yang di itu kah? Apa sih namanya? Aduh. Itu isi di mana? Itu di Oh, Parisha itu dibuka PS Code Algo Python-nya Parisha. Ini Ini gimana ini? Aduh, gimana ini? extension. Klik extension. Extension di mana sih? Yang 2 itu, angka 2 itu. Ada angka 2 kecil. Ayo di mana? Ayo. Kiri, nah itu. 1842. Kenzi, Anggun, ada yang mau ditanyakan? Yang mana sih algo ini Iya, ya? Algo Python, iya. 10. Wait. Buh. Loh, oh, sebentar Parisha. Ini enggak dipercaya nih ya. Lagi-lagi. Percaya dulu Parisha. Nah, Ya, trust. Ya, oke, udah. langsung loading. Waduh. Oke. Nah, iya yang soal kemarin. Guys, itu udah semuanya ini ya. Saya buatkan di itu, di notebook itu. Jadi future engineering-nya itu juga ada di sana kok. Sederhananya future engineering-nya itu sebenarnya kalian membuat data yang kategorik menjadi numerik, kemudian membuat variabel baru. Kolom baru berdasarkan data sebelumnya. Itu dua definisinya itu begitu. Sumnya dalam kurung juga. Sumnya dalam kurung juga, Parisha. Salah lagi. Siapa yang saya lihat sebenarnya di screen-nya? Saya bingung juga. Patih, itu sumnya dalam kurung, Patih. Dalam kurung. Mana coba lihat? Di akhir. Sum dalam kurung. Kurang kurungnya maksudnya. Iya, kurang kurung. Nah, Nah, tadi. mualif. Ayo. Ini udah ada ya. Nah, kalian sesuaikan nih jawabannya mana sih ya gitu.
Kalian tugasnya begitu doang. Wah, Gimana hey, sih, Kak? Itu kan ada kan notebook yang saya bagikan. Waduh, ini Ini. Mu'alib. Oh, Mu'alib belum install ini berarti. Coba saya remote. Bukan, ini file ini file apa namanya? Oke, bentar ya. au. Halo. Oh, saya nggak bisa kontrol. Loh, kenapa nih Patih? Mu'alib. Kenzi, aman Kenzi? Oh, kok ini soalnya banyak banget. Gimana Kenzi? Yang nomor 4 gimana, Kak? Nomor 4. Bentar deh. Nomor 4 yang mana Kenzi? Nomor 4 bagian 2. Oh, yang 6 berarti yang tulisannya 6 Hah? atau yang Yang mana? nilai sama jumlah nilai. Nilai sama jumlah nilai. Oh, Ya, apa? itu jawabannya sebentar. Jumlah nilainya 1695. Ukurannya itu 99.0. Float soalnya ya. Oke. Kak, ini soal yang ini ada gimana sih? Ya ini Mu'alib kok Kak nggak bisa kontrol ya Mu'alib ya. Nggak tahu nih kenapa nih nggak bisa dikontrol Mu'alib. Parisha nanti jawabnya buka aja di di Google Colab nanti supaya lebih mudah. Nah, habis itu ini centang aja semuanya. Nggak perlu diapa-apain. Sebenarnya perlu, kalian harus data ini yang kebaca. Jadi nanti .py-nya itu Parisha pindah ke sini. Ya. Yang tadi itu. Ya, .py-nya itu pindah ke sini supaya nanti yang Kak baca itu adalah .py-nya yang lain, jangan yang data klinik. Oh, nanti Oke? ketika kirim di WA itu ya. Iya. Nanti Halo. jangan Halo. tapi nggak bisa ya kalau nggak disubmit. Kalau nggak bisa Ya udah, nanti nggak apa-apa, di-update aja nanti. Oke? bisa ya Kak ya berarti masih. Ya, bisa. Oh, Gimana Patih? Siapa tadi? Mu'alib? Alif. Ya, Ya tadi gimana putus, Mu'alib? Kak. Coba. Aduh, ini udah lebih lagi. Bentar. jadi kok jadi nge-lag gini? Oke, Mu'alib belum. Loh, tadi kalau nggak salah ada ekstensinya deh Mu'alib. Oh, ini nggak di first ini Mu'alib. Sama kayak Parisa nih. Kalian nggak percayaan banget ya. Mantap lah. Oke, ini saya remote Mu'alib. Wah, ini udah lebih. Dan ini ada catatan tambahan saya waktu kuliah, teman-teman. Nanti kalau kalian mau, boleh, tapi nggak mau juga nggak apa-apa sebenarnya. Bentar ya. Ini kok nge-lag ya? Kayaknya laptop Mu'alib tuh harus Mu'alib di restart deh. Restart. Iya, ini nge-lag banget loh, nggak bisa gerak balas saya. Oke guys, nanti disesuaikan ya. Ini udah berakhir, teman-teman. Nanti jawabannya ada di situ kok semuanya ya. Udah saya ini settingkan. Kalian tinggal cari yang mana menjawab yang mana. Dan pakai bahasa Inggris sih sayangnya.
bisa lah kalian, saya percaya kalian bisa bahasa Inggris semuanya. Ya. Oke, boleh stop share semuanya. Catatan tambahan saya nanti, dan nanti dah saya bagikan ya teman-teman. Catatan tambahan terkait cleaning data sama feature engineering. Kalau tahu kalian mau belajar lebih, silakan. Wisnu juga tadi tertarik di data analis. Kalau enggak juga nggak apa-apa ya. Oke, cukup dari saya untuk hari ini teman-teman. Terima kasih atas kehadiran kalian dan perhatian kalian. Saya sangat senang diskusinya. Tidak terlalu apa namanya? Ini ya, tidak terlalu menegangkan. Jadi ya kalian juga udah dewasa juga mungkin ya. Jadi saya nggak terlalu menghabiskan banyak napas di sini. Terima kasih banget. Ya, terima kasih juga Kak. Dan ya sampai jumpa minggu depan ya. Nanti catatan-catatan pertemuan 1-2 saya selesaikan dulu ya, karena belum selesai. Jadi Ya, Kak. nanti kalian jawab juga. Oke, bye-bye ya. Bye-bye. Nah, Kakak jangan lupa makan. Banyak, Kak.